Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du, ibadallah wa itaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. InsyaAllah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita dalam makom majelis zikir ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, terutama dalam makom syiar yang kita banggakan, YouTube Buya Pasaman Timur, yang selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat jamaah dimanapun berada, rahimakumullah. Di dalam masa pertemuan kita ini, saya akan menyampaikan beberapa amanah terkait dengan kemajuan tauhid kepada Allah yang nyaris hampir tidak ada. Timbulnya pemahaman-pemahaman yang menakut-nakuti sehingga banyak yang mencari surga tanpa Tuhan tapi tidak mau mati. Tauhid adalah sandaran awal yang mana semua akan diselesaikan dengan keberadaan nyatanya wujud pada Tuhan dan mewujud pada manusia. Ikatan batin dinamakan tauhid ini harus diperjelas, sama sekali harus, demi kebenaran, demi peningkatan keimanan. Tapi pada waktu dan kesempatan ini saya akan menyampaikan berbagi ilmu dan pengalaman, berbagi ilmu dan wawasan, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang sudah paham, alhamdulillah, mudah-mudahan semakin berkah. Tapi bagi yang belum memahami, mari kita kembali belajar dan belajar. Tidak ada waktu yang terlambat untuk belajar. Yang akan menjadi pokok tausiah wawasan kita adalah tentang keumatan Tuhan. Karena inilah pokok intisari daripada sebuah perbuatan, yaitu nyatanya umat di depan Tuhan. Hal yang begini selalu disandarkan kepada kemampuan diri sendiri. Maka inilah yang menjauhkan kita dari apa yang ditujukan oleh agama, yaitu mempersandingkan dua wujud ketuhanan dan keumatan dengan berkat satu wujud diri. Kalau kita berbicara tentang umat yang dimaksud oleh Tuhan, mungkin ada pemahaman tingkatan-tingkatan daripada makom umat tadi.
Ada yang menyandarkan umat ini pada posisi tubuh dan Tuhan yang tidak terlihat, dengan kodrat tidak mau tahu, yang penting sudah dikerjakan. Ini posisi umatnya dikatakan makhluk yang sifatnya adalah amaliyah. Ada juga yang mengatakan posisi umat ini adalah yang penting rajin tawakal sehingga Tuhan Maha tahu. Nah, ini posisi umatnya belum juga jelas, belum nyata. Dan ada juga tingkatan pemahaman tentang umat di dalam Islam ini adalah derajat. Siapa yang sudah ustadz dipuji, yang enggak ustadz menghinakan diri. Karena apa? Kedudukan keumatan itu sudah jatuh. Maka dia akan melihat mana yang tinggi dan mana yang rendah. Ada juga keumatan ini pokoknya dengan hati yang baik, dia tidak akan pernah berdosa, dia selalu berbuat baik dan dia dapat pahala. Ini namanya suatu keumatan yang beriktikad. Hanya sebuah iktikad. Tapi kembali kita melihat sifat-sifat Tuhan, barulah kita paham apa yang dimaksud umat oleh Allah. Kita lihat seperti contohnya sifat salbiyahnya Allah. Sifat salbiyah adalah sifat Tuhan yang tidak boleh dipakai oleh umat. Contohnya apa? Qiyammuhu binafsihi, berdiri sendiri. Kita ambil salah satu aja contohnya. Kalau berdiri sendiri, artinya di depannya tidak ada yang ada, melainkan dirinya sendiri. Berarti umat yang dia maksud adalah umat yang tidak bersekutu dengan dirinya. Inna lillahi, yang datang dari aku dan kembali kepada aku. Umat itu sangat patuh dan sangat taat. Yaitu apa? Tentu kita harus melihat ke dalamnya. Kita lihat kembali kepada dasar kekutsiannya. Hadis-hadis kutsi yang telah dia sampaikan kepada kita. Syarat menjadi umat Tuhan itu tidak mudah. Hamba Allah, suatu umat yang paling terdekat. Umat Allah adalah umat yang paling dekat dengan dia, yaitu mengatasnamakan dirinya. Mengatasnamakan dirinya, hamba Allah. Kalau kita tanya, seandainya boleh bertanya, ya Allah engkau siapa? Allah akan menjawab, hamba Allah. Terus kita bertemu dengan orang yang tidak pernah kita kenal, kita tanya lagi, siapa engkau? Jawabannya, hamba Allah. Ini yang dikatakan umat. Menjadi umat bagi Allah tidaklah mudah, yaitu mendapatkan diri yang memiliki hak ketuhanan. Setelah di diri kita memiliki hak ketuhanan dengan tujuan menjalankan amanah Allah, perintah Allah, tentulah dengan kodratnya Allah. Bagaimana bisa ada sesuatu bertemu Allah 5 kali sehari? Kita harus paham terhadap adab. Mana diri yang bisa berhadapan dengan Allah? Tidak akan yang ada, karena Allah tidak berhadapan dengan sesuatu. Disinilah awal kita harus memahami kebenaran,
bukan kepatuhan dan kerajinan tanpa kebenaran. Bukan. Maka pada waktu dan kesempatan saya akan mengajak rumus daripada suatu ibadah itu adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna. Awaluddin ma'rifatullah. Itu awal. Tapi jangan salah. Awal ini puncak kebenarannya sangat tinggi. Dan puncak kerajinannya juga sangat tinggi. Kerajinan bisa mengalahkan kebenaran. Apa awal? Contoh. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Apa yang dimaksud mengenal Allah di Awaluddin itu? Sementara Awaluddin ini kita tahu syahadatnya tauhiddin, kodratnya iman. Apapun yang kita lakukan di dalam Islam, kodratnya iman. Artinya apa? Diuji ketahanan seseorang terhadap langkah pertama namanya iman, terhadap kekuasaan Tuhan. Contoh apa? Allah ada. Sekuat apa kita mengatakan Allah itu ada? Diimankan kepada kita, disuruh kita mengimani Asmaul Husna, diawali oleh nama, diakhiri oleh diri. Dan Awaluddin ma'rifatullah. Kalau awalnya nama adalah Allah, berarti diri harus didapati. Dan apakah kalau kita menyebut nama Allah itu langsung kita terbayang tulisan? Apakah itu yang dikatakan nama Allah? Apa bedanya dengan iman-iman lain kalau hanya kita berbentuk kepada sebuah tulisan? Bolehkah kita menghakikatkan Allah dengan tulisan? Oh, itu Tuhan saya. Bolehkah laisa kamislihi min syai'un itu kita lawat? Tidak ada setara denganku. Menetapkan keumatan ini harus benar-benar melalui kajian tadabbur yang bagus, tajazzus yang bagus, dan ulama yang benar dan guru yang hak. Asmaul Husna dimulai nama, diakhiri diri. Mana yang dikatakan Asmaul Husna, nama bersumber diri, nama itulah wujudnya diri. Nama itulah ulnya husna. Asma itu ulnya husna. Makomnya husna, makomnya diri. Begitu lihat nama, itu adalah melihat diri. Alif wujud, ma'rifatul izzatullah. Sir alif pada nyawa. Lam makom fil jazadin, ma'rifatul sifatullah. Ini yang menggerakkan diri, rohani. Yang ketiga ma'rifatul asma Allah. Maka wujud itu terlihat berbentuk. Dan ha pada alif lam lam ha menandakan hayat fi'il af'alnya Allah, yaitu gerak. Agama bukan terbuat dari tulisan, cat dan semen, tapi terbuat dari wujud Allah, yaitu ilahin nas, ketuhanan dan keumatan antara manusia dan Tuhan. Dalam hal ini saya akan melihat dan mengajak seperti apa umat yang dikatakan hamba Allah itu. Tentulah kita harus melihat misi perjalanan antara kepentingan ketuhanan dalam mencapai tujuannya. Apa tujuan Tuhan menjadikan umat, dan umat seperti apa yang dijadikan Tuhan? Aku ingin menjadi Allah, menjadi Tuhan, maka ku jadikanlah umat.
tanpa peduli Tuhan tidak menjadikan Tuhan, tapi Tuhan, umat telah menjadikan Tuhan dengan menyembah dan bertakwa. Tidak ada Tuhan menjadikan Tuhan. Karena aku ingin jadi Tuhan, aku jadikan umat. Sama, aku jadi seorang bapak setelah aku menjadikan seorang anak. Aku seorang bapak setelah aku jadikan seorang anak. Kalau sebelum kita punya anak, bagaimana kita bisa mengaku bapak? Bapak siapa? Seperti itu juga Allah Tuhan. Maka dia jadikanlah sebuah diri, sebuah wujud yang rahasia, sebuah kodrat yang diri rahasia, disebut dengan naf. Naf itu aku fa'batin, suatu batinku yang dia sembunyikan di dalam nama tersebut. Dan apabila ada umat menyatakan keumatannya kepada Tuhan, ini tidak boleh ada dua. Apabila kita mengerjakan ketuhanan, apapun yang kita lakukan ibadah kepada Allah, itu tidak boleh ada dua, harus satu. Nah, bagaimana kita menyatakan adanya satu Tuhan dan satu umat menjadi satu? Tentulah kita harus melihat zahiru rabbi wal batinu abdi. Zahir ini adalah wujud daripada sifat Tuhan, dan batin adalah sifat pengabdian bagi umat. Kita harus paham. Maka disinilah kita lihat, kalau Asmaul Husna dihatilkan dengan husna, hu keakuan, sementara shin hayat, nah itu adalah keakuanku. Aku hidup dalam keakuanku. Husna, aku hidup, aku hayat dalam keakuanku. Keakuan inilah. Nah, bagaimana proses keakuannya? Nah, ini ingat, ini kehambaan kita ya, kehambaan kita kepada Allah. Nah, bagaimana yang dikatakan keakuan? Ini yang dikatakan nahnu. Ya. Ini yang dikatakan nahnu. Nahnu adalah kata ganti dari nama Allah tadi, yaitu berupa sebuah wujud. Kata ganti dari sebuah nama berupa sebuah wujud. Ini yang dikatakan diri, Asmaul Husna. Nah, bagaimana dengan berganti sebuah diri tadi? Itu yang dikatakan nahnu. Perlu pendalaman. Maka Allah katakan wujud batin yang aku simpan yang di dalam asmaku, mutaqain ma'al khair, mutakhalim ma'al khair. Bagaimana mutaqain tadi? Ma'al khair, sesuatu batin yang bergerak dan memiliki kebisaan yang telah kubekali. Mutaqalim ma'al khair, diri itu memiliki dua sifat. Pertama dikatakan dengan domir. Ini diri yang ada di dalam nama. Domir itu bersifat mustahil, dia berdiri sendiri. Tidak ada diri itu menyerupai dengan semua diri. Yang kedua bersifat isim, dia bersifat zahir, tidak hilang dan tidak lenyap. Dia bersifat zahir. Dan diri itu yang dikatakan dengan memiliki 4 sifat yang telah ditetapkan oleh Allah. Pertama, dia punya dari sifat dhamir, isim, fi'il dan iltitat. Artinya apa? Dia telah dibekali hak ketuhanan dengan menyebut kamu, saya, kami, kita. Dia sudah boleh mengatakan dan terhubung dengan Allah. Kenapa? Karena dia sebuah diri batin husna yang diwujudkan berupa asma. Makanya ini dia memiliki
sifat yang dihalalkan oleh Allah dengan nama syafaatnya. Diri itu jauhar, diri awal, pemimpin dari segala diri. Dialah yang bisa memimpin semua diri dan mengatur semua makhluk, mentertibkan semua makhluk. Inilah yang penting kita kaji. Mana diri batin yang tenggelam, sehingga apabila kita memanggil Allah, diri yang bersifat tadi akan hadir. Dan apabila kita dipanggil, maka yang datang adalah Asmaul Husna. Datang nama berupa jasad, datang husna berupa diri. Disinilah perpisahan diri dan jasad terada pada sifat takbir dalam sholat. Inilah yang dikatakan diri nahanu, yaitu pengganti kata Allah yang tidak boleh diucapkan tetapi terlihat. Jadi kalau ingin melihat kalimat alif lam lam ha itu, lihatlah wujudmu sendiri. Terwujud alif dari ubun-ubun yang berlubang sampai hati berlubang dan menusuk kepada ulu jantung. Berdirinya lam alif itu menyatakan zahirnya Allah pada imarifatul izzatullah. Terbentang pada marifatul sifatullah pada jasad, terbentang pada marifatul asma Allah pada hayat, dan marifatul af'alullah pada gerak, menandakan sudah hayatlah aku berwujud pada sifat asma. Tidak susah dalam menetapkan, tapi kalau menetapkan keumatan ini perlu iktikad yang nekat dan beriktikad. Tentunya menghilangkan ragu-ragu. Iman ketuhanan itu membutuhkan iman tauhidun yang tinggi. Kalau kita tidak menggeser iman tauhidin kepada tauhidun, maka pengakuan itu tidak akan pernah kekal dalam diri kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak sandaran pandangan dalam tauhidun menjadi satu, masih aja menjadi dua, ini akan jatuh syahadat sebagai amaliyah. Diucapkan baik, enggak diucapkan tidak apa-apa. Padahal itu syahadat di rukun Islam yang pertama. Kenapa ada kata tidak apa-apa? Karena orang itu tidak sampai kepada tujuan syahadat. Syahadat menyatu, syahadah langsung ahad menjadi satu. Tauhidun itu yang syahadat. Di tauhidun Allahudun wa Muhammadun tidak boleh berwujud dan bersifat lagi, tetapi nyata ada satu kodrat. Alhamdulillahirabbil alamin terbentang pada syahadat tauhidun. Tauhidun menyatakan kewujudannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sinilah tajalinya. Sesungguhnya aku adalah Tuhan dari diriku sendiri. Alhamdulillah, sungguhnya aku bersifat batin, lillah bergerak, Rabbi menguasai, alamin adalah diri. Sekalian alam, alamnya alam diri. Inilah tauhidun. Allahudun wa Muhammadun. Nah, seperti kita lihat dalam sering kita sampaikan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Jadi kalau kita paham bagaimana kita menyatakan iman tauhid itu. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, Muhammad dan abduhu, wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal. Pernyataan mendirikan kenyataan diri itu menjadi suatu wujud diri, itu wajib untuk nyata. Mubin itu nyata. Jadi dengan demikian, setelah kita mengenal suatu sifat nahu dari husna tadi, nah keakuan hu adalah aku, nahu hayat dalam satu kodrat, shin naik husna, maka jadi dia hayatlah aku dan keakuanku pada suatu diri yang dinamakan nas. Ini yang dikatakan husna. Inilah bagaimana kita menaikkan dan memunculkan
membangkitkan Malik Yaumiddin, ya, mentajalikan hakikat ketuhanan pada diri dalam menjalankan perintah. Apa perintah? Mengurus segala makhluk dengan diberikan syafaat kamu, kita, kami, saya. Kita lihat di Al-Quran sangat banyak penyebutan tentang Tuhan, tapi penyebutan itu adalah kodrat dari kehambaan. Inilah yang dikatakan mencari tingkatan-tingkatan diri, naf-nafnya, untuk mendapatkan sebuah wujud keakuan dari akunya Tuhan. Inilah misi Islam, ilahi nas. Ilah menjelaskan, memperjelas ketuhanan, nas menjelaskan dan memperjelas keumatan. Dengan demikian, dengan nahnu, dengan kenyataan yang terlihat tanpa bicara, tulisan itu tidak pernah bicara, maka Allah berikan batasan-batasan. Mau ingin melihat rumah berbicara, itulah mubarakah. Inilah Allahu alam yang bisa berkalam, berkauni dalam nyawa, berkalam dalam mulut, bermutakallimun dalam ma'rifat. Insyaallah semua wujud-wujud Allah ini memang suatu tampilan iman dan ilmu, bukan tampilan akal dan nafsu. Maka jangan kita memperkira-kirakan pemahaman di jalan Allah. Siapa kita? Seperti apa kita aslinya? Dibangkitkan dari mana? Jangan lihat yang menunggu, tapi lihatlah yang datang. Insya Allah, siapa yang datang mengaku manusia di dalam wujud dirimu? Jangan hanya kamu menerima amanat pada tubuhmu dan kamu hidup dengan ruhmu. Itu sama artinya yang di luar sana. Tapi orang yang beriman, orang yang menunggu ilmu dengan imannya sendiri. Iman itulah yang berwujud seperti ilmu, itulah wujud dan mawujud kita. Jadi kita harus sampai kepada titik ketuhanan dengan mendapatkan keumatan. Tidak mudah menjadi hambanya Allah, tapi menjadi umat rahmatan fil alamin itu banyak. Ada makhluk, ada ruh, ada alam, sangat banyak. Tapi mencari orang sepertimu tidak banyak, bahkan nyaris tidak ada. Maka pikirkanlah siapa kamu yang tidak pernah menemui orang seperti dirimu. Dan ingat, pasanganmu adalah jalan akhir dari hidupmu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.